Oke, Assalamualaikum. Balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, teman-teman, kali ini weekend saya kedatangan paket ya. Ini udah jelas ya, ini paket dari Happy Model. Ini adalah Mobula 7 1S yang ELRS ya. Jadi ini Mobula 7 generasi terakhir yang dikeluarkan oleh Happy Model ya, dari micin atau micro whoop. Yang sebelumnya untuk Mobula 7 ini adalah untuk whoop 2S ya. Cuman memang sekarang beberapa vendor itu lebih suka mengeluarkan micro whoop itu dengan baterai 1S. Nah, di sini dilihat ini masih menggunakan M4 ya untuk prosesornya. Kemudian untuk receivernya dia SPI receiver on board menggunakan ELRS, dan ini katanya ELRS 2.0 ya bawaannya. Jadi kita nggak perlu flash ya harusnya. Kemudian AIO juga dia udah include VTX, menggunakan Open VTX ya, dan untuk firmware-nya dia menggunakan Betaflight. Untuk VTX-nya ini diklaim bisa sampai 400 mW. Jadi hampir sama ya dengan yang Mobula 6 LRS. Cuman bedanya di sini katanya untuk ESC-nya itu bisa sampai 12 ampere. Gila sih, untuk 1S itu dia bisa sampai 12 ampere ya. Oke, di sini ternyata di sini ada dua versi ya. Yang versi biasa sama versi HD. Yang saya punya ini yang versi biasa. Yang HD ini mungkin lebih mahal ya. Paling ketambahannya pakai runcam split 3 light. Tapi nggak tahu, saya belum pernah lihat barangnya juga. Oke, untuk boxnya kita langsung buka aja. Oke, bentuknya gini ya bukanya, di sliding. Terus di sini kita dapat stiker seperti biasa, stiker Happy Model, kemudian dapat buku manual seperti ini. Nah, ini sih biasanya sama ya dengan yang sebelumnya. Terus, ini dapat apa nih? Dapat series balance charging port, guys. Ini hampir sama dengan yang aku punya ya, cuman punya saya yang punyanya Nubi Drone. Ini portnya ada 6, kalau yang Nubi Drone ini udah 4 dan udah dikasih kayak ginian nih. Ini bagus banget karena ini series ya, bukan paralel. Jadi kalian bisa ngecas seolah-olah jadi kayak kalau misalkan ini diisi penuh ya, jadi kayak baterai 4S. Dan ini lebih aman daripada yang paralel charging ya. Jadi charging port ini lumayan bagus guys. Ini nggak tahu kalau misalkan kalau dijual mungkin mahal juga ya, di atas 100.000 mungkin. Dan ini ada 4 port. Kemudian di sini ada jumper. Fungsinya jumper di sini ya guys. Ini buat menentukan jumlah baterai yang dicolok di port ini. Jadi kalau misalkan kalian colok 4-4-nya ya, kalian taruh jumpernya ini di yang pin nomor 4. Kalau misalkan cuma satu ya di sini ya, kalian colok jumpernya ini di yang nomor 1 seperti ini. Nah, oke, bagus banget. Ini udah dapat kayak ginian. Ini lumayan nih guys, daripada kalian bikin sendiri ya. Udah dikasih seperti ini. Cuman kayaknya trade off-nya nggak ada baterai ya. Biasanya kalau seri Mobula itu dapat baterai ya, baterai bawaannya Happy Model tuh ya. Mending sih dapat ini tapi nggak dapat baterai, karena baterai bawaannya biasanya itu juga bapuk, kurang bagus. Terus ini dapat seperti biasa pencokal propeller, ada baut-baut cadangan, kemudian ada propeller cadangan, ada 2 pair ya atau 4 biji, kemudian ada obeng. Terus ini adalah micinnya guys. Dapat ini juga nih, dapat cadangan kanopi. Jadi lumayan kalau misalkan kalian crash ya, kanopinya ini kan tipis ya, ringan. Kalau misalkan rusak bisa diganti nih, dikasih juga cadangannya. Nah, bentuknya seperti ini Mobula 7 yang artinya menggunakan frame 75 mm ya. Dari sini ke sini ini ukurannya 75 mm atau 7,5 cm. Kemudian nah ini sepertinya pakai frame ini ya, Happy Model Mobula 7 yang versi 4 kayaknya ini. Terus untuk motornya kelihatan nggak ya? Ini saya bacain aja. Motornya itu pakai RS0802 ya, 20.000 kV. Dan ini yang istimewa, untuk shaft motornya ini bukan 1 mm, tapi menggunakan 1,5 mm ya. Jadi
hampir sama kayak quad yang lebih gede. Mestinya sih lebih stable ya, karena kelemahannya micin 1S itu biasanya untuk pen ini shaftnya nih ya, biasanya itu gampang banget bengkok ya. Kalau misalkan shaftnya 1,5 mm itu jarang banget sih bengkok. Kalau yang 1 mm biasanya itu kelemahannya gampang bengkok kalau kita misalkan cabut colok propeller ya. Nah ini untuk boardnya yang diklaim katanya boardnya itu baru ya. Jadi boardnya itu serinya pakai X12, ESC-nya bisa sampai 12 ampere. Kemudian gyronya ini bukan pakai MPU 6000 lagi ya guys. Ini pakai aku nggak tahu namanya apa yang jelas, karena MPU 6000 itu udah discontinue, jadi pakai gyro chip yang lain. Nanti saya tulis deh tipenya apa ya gyronya, saya juga lupa namanya apa. Untuk konektor baterai masih sama pakai PH2 ya, cuman yang solid pin nih udah bagus, cuman saya nggak punya baterai PH2 yang bagus ya. Nggak apa-apa, nanti bisa diganti nih konektornya pakai GNB27 atau BT 2.0. Untuk kameranya ini masih sama ya, seri-seri Mobula sebelumnya juga pakai Runcam Nano 3 ya ini, karena ini adalah kamera teringan ya, untuk kelas-kelas micro seperti ini. Dan ini ada antenya, ini bukan antena receiver ya guys, ini antena untuk VTX, karena receivernya itu dia pakai yang model seramik nih. Nah kelihatan kan ya, kotak di sini ini kecil. Jadi ini udah menggunakan LRS 2.0, pakai yang antena on board ini ya, model seramik. Dan yang penting ESC-nya nih guys, ESC-nya udah sampai 12 ampere ya. Jadi kalau digas harusnya sih lebih aman ya daripada yang cuman 5 ampere. Oke, nanti kita akan coba terbangin, cuman saya mesti cari-cari baterai nih. Kalau misalkan ada baterai yang PH 2.0 yang saya punya ya, bisa langsung dipakai, bisa langsung dites. Kalau enggak ini mesti saya ganti nih pakai baterai konektor yang GNB27 atau PT 2.0. Oke, kita langsung coba tes performa terbangnya aja ya. Saya mau setting dulu di Betaflight, sama coba setting, nggak aku tuning sih, cuman paling rate-nya aku pakai rate yang biasa saya pakai ya. Kita langsung coba aja ya terbangnya si Mobula 7 1S yang dengan chip atau FC terbaru ya dari Happy Model. Oke, kita akan coba terbangin si Mobula 7 1S ini ya. Tapi sebelum kita terbangin, nah ini saya mau kasih tahu nih, di Mobula 67 atau di frame Mobula 7 yang versi 4 itu dia hanya muat untuk 1S ya. Cuman saya mau tunjukin, ini saya ada 3 baterai, ukurannya beda-beda. Jadi ada yang ukuran 450, ada yang ukuran 600, dan ada yang 650. Yang muat ke tray ini itu hanya 2 ini ya, yang 450 sama yang 600. Yang 660 nih ini nggak kuat, bisa sih tapi dipaksain ya. Takutnya ini malah plastiknya ini akan pecah nih kalau misalkan dipaksain, dan akan bikin kendor. Jadinya nanti ketika dimasukin yang lain yang baterai lebih kecil, dia akan lebih longgar, jadinya nggak bagus. Saya sarankan sih pakai antara 2 baterai ini nih, 450 sama 600. Nah kalau pakai baterai 2 ini pas dan nggak longgar ya. Nih pakai 600 tuh masukinnya gampang. Yang pakai 450 ini juga gampang. Oh ya, ngomong-ngomong ini konektornya akhirnya saya ganti ya, karena saya nggak punya baterai yang konektornya itu PH2. Jadi mau nggak mau ininya aku ganti konektornya dari PH 2.0 ke BT 2.0 ya. Jadi supaya nggak beli baterai lagi, kita pakai yang existing aja. Oke, langsung aja kita coba terbangin. Oke, kita coba terbangin ya. Ini cuaca agak mendung dan lumayan berangin ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Untuk VTX nya aku coba naikin ya dari 25 ke 100. Oke, ini udah 100. Oke, ini saya coba pakai baterai 600 Yamaha ya. Memang belum full charge, tapi nggak apa-apa, kita coba terbangin ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Bismillah. Kita maiden fly untuk Mobula 7 1S. Oke. Set. Lumayan smooth ya ternyata.
Oke. Padahal anginnya ini lumayan guys, ini kerasa banget nih anginnya, kena wajah. Wih, powernya lumayan. Ini pakai Runcam Nano 3 ya, lumayan juga ternyata. Oke, kita coba speed S ya di sini. Nggak biasa. Oke, untung masih bisa diterbangin ini harusnya. Oke, bisa. Kita coba. Oke. Waduh, kena angin jadi agak goyang tadi. Waduh, anginnya kenceng banget ya. Tapi overall sih smooth ya kalau menurut saya nih. Lumayan, walaupun ada angin tapi masih bisa ngehandle dia. Waduh, ketabrak. Oke, masih bisa. Ini uji ketahanan nih. Sekalian, gila ini maiden fly udah ditabrak-tabrakin. Tapi ya memang seperti itu ya. Kalau kita main drone race, kita harus berani crash. Ya ada potensi untuk rusak sih, tapi mau gimana lagi, kalau nggak bisa nanti kalau kita takut-takut. Agak sloppy ya ininya ternyata. Ini saya pakai tuning bawaannya ya, jadi nggak saya tuning ulang. Belokannya kurang tajam menurut saya, jadi nggak biasa dengan quad yang biasa saya terbangin. Tapi kalau soal kesemutan sih smooth sebenarnya, ada anak kecil. Cuman kalau untuk belokan yaitu menurut saya sih kurang tajam. Oke, nggak apa-apa, ini kita tes untuk baterai pertama. Kita coba power loop ya. Waduh, kena angin. Oke, ini udah 3,4. Kok nggak ada warningnya ya, atau saya lupa ngeset ya. Sebentar, kita landing aja biar aman. Kita nanti coba baterai yang kedua ya. Oke, kita coba lagi penerbangan yang kedua. Ini saya pakai baterai yang lebih kecil ya, 450. Yang tadi pakai baterai 600 ya, yang penerbangan pertama. Kita coba pakai 450. Harusnya sih terbangnya lebih enak ya, karena lebih ringan. Oke. Ya lebih lincah kayaknya pakai baterai yang lebih kecil. Enak juga nih pakai ini. Enaknya gini guys, belajar freestyle pakai micin 1S ya. Kita bebas main di mana aja, nggak takut ganggu orang. Oke, kita coba speed S di sini ya. Oke, masih ada propwash ya dikit. Kita coba sekali lagi. Cuman anginnya nih yang bikin kan powernya ya kurang. Ya maklum lah, ini 1S ya, bukan 2S.
Oh ya, ini Mobula 7 ini dulu quad brushless pertama saya ya. Versi yang 2S ya, yang waktu pertama kali keluar, nggak tahu itu mungkin 2 tahun yang lalu. Itu saya belajar micin dari situ guys, cuman nggak bisa nerbangin karena powernya terlalu gede ya. Karena Mobula 7 ini termasuk micin yang lumayan legendaris ya. Reviewer banyak masih review positif lah terkait dengan si Mobula 7 ini. Oh, enak nih power loopnya juga. Asik banget ini coy. Dan ini kayaknya lumayan lama loh terbangnya, padahal pakai terbang mode agresif ya kayak gini. Biasanya itu cuman 2 menit, ini udah 2 menit lebih. Oke. Asik banget ini, asli enak. Waduh, kena angin tapi anginnya kenceng coy, tapi masih oke dengan angin sekenceng ini. Oke, kita landing. Oke, sip, mantap. Oke, paling itu aja reviewnya untuk Mobula 7 1S. Menurut saya sih oke banget ya, buat kalian yang belajar freestyle 1S untuk terbang ya di sekitar kita rumah tanpa membahayakan orang lain. Oke, dari saya itu dulu paling. Thank you udah melihat video saya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye ya.